saya sempat-sempatkan waktu karena saya sangat semangat melihat program ini. Ini merupakan terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh Provinsi Papua Barat, khususnya Balitbangda, untuk meningkatkan skill daripada content creation dan juga writing, menulis dari adik-adik, teman-teman dong semua di Manokwari. Ketika saya ceritakan program ini juga di sini di Provinsi Papua, di sini tampaknya dari Provinsi Papua melihat bahwa hal-hal progres yang dilakukan oleh Papua Barat ini sangat-sangat cepat sekali ya. Jadi inovatif sekali didorong oleh pemerintah, dan kita juga dorong dengan teman-teman komunitas di sini untuk melakukan pelatihan yang mirip-mirip sama, tapi kita akan bekerja sama dengan Kominfo juga. Jadi nanti teman-teman mata pena yang dari Balitbangda Provinsi Papua Barat ini izin nanti Kakak Prof dan teman-teman Balitbangda kita bisa teruskan daftarkan mereka untuk didaftarkan lagi, untuk di upskilling lagi oleh Kemenkominfo, termasuk juga difasilitasi oleh mereka ke depannya dengan beberapa program-program. Tepuk tangan buat dulu. Iya. Jadi tadi saya memasukkan 2 nama. Saya bilang Kakak Prita Laura, Kakak harus teruskan, Kakak punya ilmu ke adik-adik mereka. Jadi betapa sibuknya Kakak Lulu tadi, panggilannya Kakak Lulu karena Kakak Lulu tadi itu adalah salah satu penasihat komunikasi Presiden. Jadi Presiden punya apa yang muncul tadi? Presiden punya apa yang muncul di online itu Kakak Lulu adalah salah satu yang memberikan masukan atau memberikan advice. Sehingga saya bilang Kakak Lulu harus bicara dengan anak-anak, walaupun Kakak sibuk harus luangkan waktu. Jadi materi yang dia sampaikan tadi itu adalah materi yang memang betul-betul substantif. Nah, untuk teman-teman mata pena di Provinsi Papua Barat, skill menulis ini skill yang paling sangat penting sekali, dan skill buat konten juga sangat penting menggunakan media sosial. Jadi dari pengalaman saya kemarin bersekolah di Australia dan di Inggris, saya punya kelemahan itu adalah menulis. Dan saya punya nilai itu dari 100 cuma dapat 50, 55 karena saya lemah sekali menulis. Jadi saya agak iri melihat adik-adik dong sudah mendapat pengalaman-pengalaman yang saya dulu tidak dapat. Jadi barang-barang gini dulu zaman saya itu tidak ada. Zaman saya SMA dan zaman saya kuliah S1 itu tidak ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Apalagi tadi dilatih langsung dari advisor komunikasi Presiden seperti itu. Jadi saya lihat skill ini tuh bukan hanya untuk teman-teman nanti melakukan pelayanan ke Balitbangda dan kepada Provinsi Papua Barat, tapi nanti ini akan terpakai sampai di teman-teman. Nanti saya doakan teman-teman S2 di luar negeri, S3 di luar negeri setelah ini. Skill yang nanti dilatih ini itu akan terpakai, karena di luar negeri itu bukan isi ujian, bukan isi UTS, bukan kayak ketong kelas terus kita menghafal materi terus kita ngisi ujian. Tidak. Di sana itu saya ingat dia punya tugas pertama 30% nilai menulis. Lalu tugas kedua 30% menulis. Tugas akhir 40% menulis juga. Jadi semuanya itu menulis. Yang beberapa mata kuliah tidak ada ujian sama sekali. Betul-betul menulis. Jadi skill menulis yang adik-adik dong ada tanamkan sekarang ini, itu nanti akan terpakai sampai nanti mau S2, S3 di luar negeri itu akan terpakai. Kemudian kuliah-kuliah zaman sekarang juga di luar negeri itu kayak saya punya mata kuliah kemarin di Australia itu karena bisnis, Magister of Administrasi, Business Administration, sehingga dia punya tugas-tugas kuliah itu adalah bikin konten juga. Jadi bukan isi ujian begitu. Jadi kemarin tugas marketing itu kita disuruh bikin strategi marketing sebuah perusahaan retail di Australia, dan bagaimana kita bikin dia punya strategi konten seperti apa. Lalu saya punya mata kuliah yang di Inggris kemarin di Oxford juga, salah satu mata kuliah itu tentang leadership, itu menyusun modular profil tentang leader-leader yang menjadi inspiratif kita. Seperti itu. Saya bikin konten waktu itu tentang leader, tentang pemimpin pemimpin yang jadi inspirasi, dan saya bikin konten profil. Waktu itu saya bikin 3 profil. Profil pertama adalah profil Profesor Hans Rospatrick, seorang dosen fisika kuantum di ITB. Saya bikin dia punya profil tentang perjuangannya hingga dia menjadi salah satu nominator Nobel dalam bidang fisika waktu itu. Kemudian profil kedua saya bikin profilnya pemimpinnya waktu itu pemimpin Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Dan memang saya punya skill membuat editing
animasi itu masih sangat terbatas sehingga memang tidak terlalu mendapat nilai yang bagus waktu itu, tetapi secara substantif isinya memang dinilai bagus tulisannya. Jadi memang kalau nanti di luar negeri itu yang terpakai itu skill ini, menulis dan bikin konten. Jadi saya pesan saya untuk adik-adik, serap ilmu sebanyak-banyaknya dan langsung praktekkan. Terus saya dorong untuk nanti kalau bisa nanti setelah magang di Provinsi Papua Barat di Balitbangda ini melalui program Mata Pena, jangan takut untuk daftar S2 nanti. S2 ke luar negeri. S2 ke luar negeri itu ada banyak kesempatan, ada kesempatan nanti LPDP, afirmasi, lalu beasiswa Australia Works ke Australia, ada beasiswa Chevening, dan macam-macam beasiswa. Nanti biar untuk bisa mempraktekkan teman-teman punya skill, dan kalau bisa jangan hanya tulis bahasa Indonesia saja, mungkin saya dorong sebagian tulis bahasa Inggris, begitu, tulis dalam bentuk bahasa Inggris dan bikin konten-konten dalam bentuk bahasa Inggris. Selain mengkonek teman-teman nanti dengan Kominfo, nanti izin nama-nama nanti saya kasih kontak Kominfo ke panitia Balitbangda untuk langsung dikontak untuk program lebih lanjut dengan Kominfo. Selain itu juga saya minta teman-teman juga bisa menulis ke website SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Jadi teman-teman bisa menjadi kontributor penulis untuk pembangunan berkelanjutan. Nanti izin saya kasih nomor juga ke Balitbangda Provinsi Papua Barat dari pihak Des SDGs. Jadi teman-teman Mata Pena Papua Barat punya tulisan langsung up, name up, tulisan up lah ini, atau konten up di website SDGs juga. Name up ya ini. Saya pikir itu saja, adik-adik teman-teman dong semua tetap semangat, menjadi inspirasi. Kalau kita bisa pakai online, kita pakai online untuk barang yang bagus. Kita lihat kebanyakan sekarang anak-anak dorang tuh dong bikin konten tuh dong baku-baku maki. Kalau ada anak Papua lain bikin kesalahan, yang satu maki sampai hancur. Lalu yang dapat maki nih nanti dia tunggu lagi, yang satu lagi bikin kesalahan dia balik maki lagi. Jadi saya lihat adik-adik anak-anak tuh punya cara main sosmed ini masih ke situ-situ. Dengan Mata Pena Papua Barat ini, kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kita ubah pola pikir itu, mindset kita gunakan media sosial, online, dan konten-konten untuk berbagi pengetahuan. Tunjukkan bahwa kita nih anak Papua ini, kita punya otak, kita punya isi, kita bisa bersaing, dan isi kepala kita itu tertuang semua dalam bentuk online, dalam bentuk konten maupun dalam bentuk tertulis, supaya dong tidak judge kita, dong tidak menstereotyping kita dengan stereotype tertentu. Nah, Mata Pena Papua Barat ini saya dorong untuk bisa menjadi pionir, karena ini saya pikir ini yang pertama kalinya jadi menjadi pionir untuk barang ini, untuk menjadi champion tersebut seperti itu. Jadi tetap semangat terus sampai baku dapat lagi, baik online maupun offline. Saya izin jadi pembicara lagi di PBB United Nations FPA acara. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih Kak Billy.